Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husniatul Aini dengan NPM 191506110. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah keamanan sistem informasi. Jadi di sini saya akan mengidentifikasi risk assessment pada perusahaan ekspor sepatu pada bagian line upper di PTX. Nah, jadi pendahuluannya di sini adalah keselamatan kerja merupakan salah satu faktor penting agar tercapai kualitas produk yang baik dan tercapainya keselamatan kerja di tempat kerja yang terjamin sehingga kesejahteraan pekerja dapat ditingkatkan. Sistem keselamatan kerja yang baik dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa fisik maupun mental dari para pekerja. Risk assessment merupakan metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap risiko bahaya yang membuat daftar berbagai hal pokok untuk memeriksa keadaan di dalam suatu sistem dengan menghasilkan risk rating terhadap bahaya yang terjadi, sehingga dapat ditentukan prioritas usulan perbaikannya. Nah, jadi perusahaan ekspor sepatu ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri besar yang memproduksi berbagai jenis sepatu berbahan dasar kulit hewani. Terdapat 3 proses produksi sepatu, antara lain line upper yang pertama atau cup sepatu, line injection atau penyuntikan sol sepatu, dan yang terakhir line finishing. Perusahaan ini memiliki tenaga kerja pada tahun 2014 sejumlah 7.053 tenaga kerja, terdiri dari 1.244 pria dan 5.809 wanita. Proses produksi yang terus-menerus beroperasi selama 24 jam dan memiliki waktu istirahat 1 jam selama 2 kali, yaitu saat istirahat siang dan saat pergantian shift pekerja, sehingga menimbulkan potensi bahaya yang cukup tinggi, mengingat masih tingginya risiko kecelakaan pada pekerjaan di bagian produksi khususnya di line upper. Walaupun masih banyaknya proses terjadinya kecelakaan kerja, tapi perusahaan ini mendapatkan penghargaan perusahaan ekspor sepatu dalam bidang K3 adalah perusahaan memperoleh penghargaan Zero Accident pada tahun 2010 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Program Zero Accident ini atau kecelakaan nihil ialah tanda penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan pemerintah kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga mencapai nihil kecelakaan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja, tanpa menghilangkan waktu kerja, meskipun tidak terjadi kecelakaan kerja fatal yang mengakibatkan hilangnya waktu kerja sebanyak 6 juta jam, 6 juta jam kerja selama 3 tahun berturut-turut. Tetapi walaupun sudah mendapatkan sertifikat, masih saja tetap terdapat kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan tersebut. Dari data sekunder perusahaan menunjukkan bahwa kecelakaan yang sering terjadi yaitu pada karyawan line upper. Kejadian kecelakaan kerja pada pekerjaan line upper di perusahaan ekspor sepatu ini dapat dikatakan tergolong tinggi, sebab dari data sekunder pada tahun 2013, total 109 karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Dengan angka kejadian kecelakaan kerja karena luka robek disebabkan oleh operator saat mengganti skoci masih dalam keadaan mesin switch on. Dan ketika ada karyawan lain lewat,
tidak sengaja akhirnya tersenggol dan menyentuh pedal mesin sehingga memicu jarum tersebut merobek tangan operator. Total kecelakaan kerja pada tahun 2013 di perusahaan ekspor sepatu ini, khususnya di bagian produksi line upper, terdapat 55 kasus kejadian kecelakaan kerja, mulai dari tahapan awal atau cutting hingga tahapan akhir yaitu to molding. Hal tersebut dapat berdampak besar untuk keselamatan karyawan jika tidak ada tindakan preventif. Nah, jadi pada tabel ini terdapat nama mesin dan kondisinya, dan ada jumlah kejadian. Seperti terlihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 nama mesin dan kondisinya, serta jadi yang pertama ada cutting, ada 6, skiving 10, stitching 8, emboss logo 5, roping 6, pushing hole 5, juki 3, brushing edge 4, hammer overlapping 8, dan to molding adalah 6. Jadi total kejadiannya ada 55. Jadi jumlah kejadiannya di sini ada 100%, seperti yang terlihat bahwa pada cutting ada 10% dan skiving 18% dan seterusnya. Dari nama-nama mesin tadi terdapat report kejadian kecelakaan kerja produksi. Jadi di sini terdapat penyakit-penyakit dari akibat terjadinya kecelakaan kerja. Di sini ada luka robek, yang pertama ada luka robek sebanyak 34 orang, luka bakar sebanyak 7 orang, lecet atau memar sebanyak 14 orang, mialgia atau nyeri otot sebanyak 1 orang, eksoriasi atau luka ringan ada sebanyak 6 orang, patah tulang ada 1, kemasukan benda asing ada 1 orang, penyakit kulit atau koreng 16 orang, rasa sakit di jari kaki atau centengan 14 orang, kuku robek ada 4 orang, nyeri dada 1 orang, luka tusuk 6 orang, kram otot 2 orang, retak tulang 1 orang, pandangan kornea mata 1 orang, dan dermatitis 1 orang. Jadi akibat dari penyakit kerja yang dirasakan oleh pegawai karena kesalahan-kesalahan dari alat-alat modernnya seperti yang terlihat pada tabel ini. Nah, jadi ini adalah lembar identifikasi bahaya pada tahun 2014. Di sini yang pertama ada menyalakan tombol switch on. Jadi potensi bahaya yang dapat ditimbulkan adalah tersengat listrik karena kabel tidak rapi. Resikonya terluka bakar, tersandung pekerja lain. Rekomendasi atau pengendaliannya diberi petunjuk penggunaan mesin, diberi tanda peringatan, menata kabel secara permanen, secara rapi. Selanjutnya, ada pekerja lain yang menyalahgunakan. Resikonya konsleting mesin. Rekomendasi pengendaliannya yaitu diberi petunjuk penggunaan mesin. Yang kedua, di sini ada tahap pekerjaannya, mengambil
pattern kulit ditempatkan ke meja cutting, menempatkan logam besi untuk membentuk pattern kulit. Potensi bahayanya di sini, paparan aroma bahan kulit hewan kurang konsentrasi mengoperasikan mesin. Jadi resikonya bisa sesak napas dan bersin-bersin. Setelah itu terjepit di antara benda, bergerak, sobek jari tangan. Rekomendasi atau pengendaliannya diberi petunjuk peringatan menggunakan masker dan apron, diberi tanda peringatan, operator memakai pelindung tangan. Sobek jari tangan tadi bisa pengendaliannya dengan menggunakan safety hands. Selanjutnya di sini ada pekerjaan lainnya potensi bahayanya tersyarat benda tajam atau logam besi. Pekerjaan dilakukan berdiri terus-menerus, tertimpa benda tajam, penggunaan tenaga lebih untuk mencetak membersihkan sisa potongan kulit. Resikonya di sini pekerja bisa merasakan nyeri pinggang dan nyeri otot pada kaki, luka tusuk di kaki, nyeri otot pada tangan, dan sesak napas. Rekomendasi atau pengendaliannya, jika nyeri pinggang, istirahat selama 2 menit sampai dengan selama 2 jam. Luka tusuk di kaki menggunakan safety socks. Jadi seharusnya dia menggunakan sepatu yang bisa melindungi kakinya. Nyeri otot tangan, jadi logam besi selalu tajam, persediaan counterpan tiap mesin. Jadi harusnya disediakan counterpan. Dan terakhir sesak napas, rekomendasinya adalah memakai masker dan sarung tangan. Nah, jadi kesimpulannya kesimpulannya ini yaitu setiap tahapan pembuatan kap sepatu di perusahaan ekspor sepatu ini menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih. Setiap tahapan pekerja tidak terlepas dari potensi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam pelaksanaan observasi mengenai identifikasi bahaya, pengoperasian terhadap 10 mesin, yaitu cutting, skipping, stitching, emboss logo, propping, pushing hole, juki, brushing edge, hammer overlapping, dan tool molding. Nah, jadi pada line ever ini teridentifikasi sebanyak 41 tahapan pekerjaan. Pada mesin yang tergolong beresiko tinggi, bahayanya adalah mesin roving. Sedangkan yang tergolong beresiko rendah, potensi bahaya adalah pada mesin tool molding. Jadi hasil penilaian risiko keseluruhan dan 10 mesin pada line over perusahaan ekspor sepatu ini diketahui dari aktivitas teridentifikasi sebanyak 91 resiko. Keseluruhan mesin tersebut memiliki resiko terjadinya kecelakaan kerja, sehingga dilakukan klasifikasi resiko. Terdapat 7 ditemukan resiko high rise dan terdapat 5 temuan resiko dengan hasil low rise pada sebuah mesin. Jadi keselamatan kerja pada perusahaan itu sangat penting. Makanya dibutuhkan kehati-hatian dan alat yang bisa mendukung agar agar mengurangi terjadinya risk assessment. Nah, itulah tadi penyampaian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.